Kita akan simak informasi terpopuler situs CNBCindonesia.com yang tentunya menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi Hot News yang pertama di mana kejutan diperkirakan datang jelang detik-detik pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029. PDIP diramal akan mengusung pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Pengumuman ini diperkirakan berlangsung di kantor DPP PDIP dalam agenda pengumuman bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan tahap 3. Seiring Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membacakan surat rekomendasi partainya. Nama Anies memang mulai dekat dengan PDIP pasca pengumuman pasangan Ridwan Kamil dan Suswono oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Anies sebelumnya sudah diusung oleh PKS dan Partai Nasdem untuk maju di Pilgub Jakarta, namun kedua partai tersebut bermanuver dan justru masuk ke KIM dan mendukung Ridwan Kamil. Masih menjadi pertanyaan, apakah Anies Baswedan perlu menjadi kader PDIP untuk maju di Pilgub Jakarta 2024? Kita ke informasi selanjutnya. Filipina dan juga China bentrok di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan pada hari Minggu dan ini menjadi eskalasi terbaru antara kedua negara dalam serangkaian konfrontasi laut dan udara di jalur air strategis tersebut. Dalam insiden di dekat Beting Sabina, Satuan Tugas LCS Filipina mengatakan kapal-kapal China sengaja menabrak kapalnya bahkan menggunakan meriam air terhadap kapal Biro Perikanan Filipina yang mengangkut makanan, bahan bakar dan pasokan medis untuk nelayan Filipina. Mereka menilai aksi tersebut sebagai tindakan tidak profesional, agresif dan juga ilegal yang menimbulkan resiko serius bagi keselamatan awak kapal Filipina dan juga nelayan yang seharusnya mereka layani. Secara rinci dikatakan bahwa kapal Biro Perikanan yang beroperasi dari Half Moon Shoal ke Beting Sabina bertemu dengan beberapa kapal China yang disebut melakukan manuver berbahaya. Ini menyebabkan mesinnya rusak dan memaksanya untuk mengakhiri misi pemberian pasokan ulang. Insiden telah membayangi upaya kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengelola perselisihan dengan lebih baik setelah berbulan-bulan konfrontasi. Sebelumnya, China dan juga Filipina juga terlibat dalam bentrokan hebat pada bulan Juni, di mana seorang pelaut Filipina kehilangan jarinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu dini hari waktu setempat. Setidaknya 320 lebih roket dan juga drone telah ditembakkan proksi Iran di Libanon tersebut ke negeri Zionis sebagai tanggapan atas pembunuhan salah satu komandannya Fuad Shukr di Beirut akhir Juli lalu. Kelompok ini memenuhi janji balas dendamnya dengan menargetkan 11 pangkalan dan barak militer Israel. Dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari Suriah juga jadi sasaran tembak. Kelompok bersenjata tersebut mengklaim fase pertama telah berakhir dengan kesuksesan total. Hizbullah pun menegaskan pihaknya kini pun dalam siaga tinggi, di mana jika ada serangan balasan Israel yang melukai atau menewaskan warga sipilnya lagi, Hizbullah akan semakin memberi hukuman yang sangat berat. Sebenarnya kekerasan antara kedua belah kubu sudah terjadi sejak perang Gaza pecah di Palestina. Hizbullah menyerang Israel di perbatasan sebagai aksi protes serangan di wilayah kantong tersebut. Kekerasan lintas batas sejauh ini telah menewaskan sebanyak 600 orang di Libanon dengan 131 orang diantaranya adalah warga sipil. Sementara di Israel ada sebanyak 46 orang dengan 26 warga sipil termasuk di dataran tinggi Golan. Tonga diguncang gempa dengan magnitudo 6,9 pada pagi hari ini. Pusat gempa berada di lepas pantai dengan kedalaman sekitar 106 km. Meskipun gempa tersebut tidak memicu peringatan tsunami, beberapa bisnis di dekat pantai sempat dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Gedung-gedung juga dilaporkan bergetar meski keadaan segera kembali normal. Mengutip AFP, gempa terjadi saat pemimpin asing berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak regional utama di negeri tersebut. Ibu kota pesisir Tonga, Nuku'alofa, menjadi tuan rumah Forum Kepulauan Pasifik dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, di antara para delegasi penting. Tonga berada di atas cincin api seismik, busur aktivitas tektonik intens yang membentang melalui Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.
Hamparan luas Kepulauan Tonga diselimuti abu dan juga dihantam tsunami saat letusan gunung berapi Huga Tonga di Hawaii yang juga dahsyat terjadi pada tahun 2022.